Sesi 5, media komunikasi. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, semoga sehat selalu dan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik pagi ini. Selamat bertemu di materi inisiasi kelima mata kuliah perencanaan pesan dan media Eskom 4314. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang bagaimana peran media komunikasi. Pada akhir masa pembelajaran, Anda semua diharapkan dapat menjelaskan bagaimana merencanakan media dalam mengembangkan kegiatan komunikasi. Bahan ajar yang digunakan dalam materi adalah BMP Perencanaan Pesan dan Media Eskom 4314 dan referensi lain yang relevan yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan Anda. Setelah kita lalui bersama bahasan tentang perencanaan dan perancangan komunikasi serta pesan dan perencanaan kepesan, maka kita mulai masuki babak baru berupa pembahasan media dan perencanaan media yang akan berujung nanti pada topik seputar perencanaan pesan dan media. Namun pada materi kelima ini lebih dikhususkan pada upaya mengajak mahasiswa untuk mengenali dan memahami media komunikasi saja dulu. Pada pembahasan terdahulu cukup banyak disinggung bahwa saluran atau media merupakan bagian penting dalam proses komunikasi. Memang tidak semua bentuk komunikasi itu menggunakan alat bantu berupa media, misalnya saja pada komunikasi intrapersonal atau komunikasi langsung antar personal dan kelompok yang melibatkan pelaku dalam jumlah kecil, terbatas atau terkontrol. Namun demikian kehadiran media pada dasarnya bersifat mutlak tak kala diperlukan adanya penguatan agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan utuh, apalagi jika melibatkan jumlah penerima yang banyak dan berjangkauan luas dengan ututan adanya keserempakan. Oleh karena itu, pada sebagian model mengenai tahapan penyusunan pesan, kita temukan bahwa memilih dan menentukan saluran atau media ini dilakukan bersama dengan penentuan tujuan pesan dan dilakukan sejak awal. Lalu apa itu media? Association for Education and Communication Technology (AEC) mendefinisikan media sebagai alat bantu dalam berbagai bentuk yang digunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Pengertian dan definisi lain menyebutkan media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan beserta instrumen yang digunakan dengan baik. Tamburaka 2013 halaman 39. Media dapat dimaknai sebagai saluran atau perantara suatu proses komunikasi yang sebutan untuk jenis dan bentuknya dibedakan berdasarkan jenis pesan yang dimuat untuk disiarkannya. Kini kita telah mengenal beragam jenis media untuk mewadahi berbagai bentuk komunikasi dan jenis pesan, seperti lisan, oral media, tulisan, written media, visual, dan audiovisual. Audiovisual media yang menggabungkan semua bentuk media itu. Dari segi perkembangan bentuk dan penampilannya dikenali media tradisional dan media baru. Dari segi jangkauan khalayak dikenal media massa dan media nirmasa, sementara dari segi perangkat dan cara penyajian dikenal media cetak dan elektronik. Semua itu selanjutnya diperhimpun dalam pengkategorian media cetak, print media, penyiaran broadcast media, dan media dalam jaringan internet, daring, online media. Perbedaan media ini tentu saja mewakili pesan yang berbeda-beda dalam sebuah peristiwa komunikasi. Keberadaan media dan komunikasi menurut Morse 2005 berhubungan erat dengan berbagai aspek yang merupakan tema inti kajian teori sosio-kontemporer, yaitu waktu, time, ruang, space, hubungan, relationship, arti atau makna, meanings, dan pengalaman, experience. Penjelasan ini adalah sebagai berikut. 1. Media dari komunikasi terikat waktu, kapan penyampaian pesan dilakukan dan kapan komunikasi itu berlangsung, termasuk di dalamnya periode atau lamanya pesan itu berlaku dalam rentang waktu nilai aktualitasnya, maksudnya ada pesan yang berlaku hanya sesaat, sehari, seminggu, sebulan, dan sebagainya, atau mungkin berlaku dan bersifat aktual sepanjang belum ada pesan informasi baru dan diperbarui. Selain itu juga menyangkut frekuensi penayangan penyiarannya di media, rendah atau jarang dari dan tinggi atau sering dalam periode waktu tertentu tersebut. Media dan komunikasi pun terikat ruang. Hal ini menyangkut di mana ia dilakukan dan seluas apa jangkauan areanya, bisa berlangsung dalam area dan jangkauan terbatas, atau sebaliknya untuk wilayah luas dan jangkauan masyarakat umum. Kehadiran media pada dasarnya untuk menjangkau area dan besarnya khalayak penerima yang luas. Karenanya kemudian kita mengenal media massa. 3. Media dan komunikasi menciptakan hubungan sosial, relationship. Esensi kehadiran media dalam komunikasi adalah menciptakan relasi sosial atau keterhubungan satu sama lain dalam masyarakat untuk sebuah topik yang dikemas dalam bentuk pesan. Hubungan atau relasi terjadi antara penyampai dengan penerima maupun antara penerima atau satu dengan penerima lain dalam kelompok khalayak yang terhubung tersambung karena minat dan kepentingan yang sama atau pesan yang disampaikan melalui media. Media mengantarkan suatu pesan menjadi berita atau berarti atau memiliki makna. Media tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan semata, namun mengajak khalayak penerimanya melakukan dan mengembangkan perubahan sikap dan perilaku, bahkan hingga suatu tindakan nyata.
Hal ini hanya bisa terjadi apabila dicapai pemahaman dan makna yang benar atas pesan yang dibawakannya. Media memiliki kemampuan membentuk makna sebuah pesan dikarenakan adanya ruang kesempatan dan kebebasan berkreasi dalam menampilkan atau menyajikan pesan dalam media. Pesan yang memadukan unsur kata, tulisan, suara, gambar, berbagai efek dan ilustrasi yang diolah atau dikomposisikan secara tepat. Tentu saja disesuaikan dengan media yang digunakannya akan membentuk makna yang benar tepat. Artinya bahwa melalui media dengan pensajian yang baik dan menarik, sebuah pesan akan mudah ditangkap maknanya sehingga dapat memungkinkan bagi khalayak penerima memberikan respon baik dalam sikap maupun perilaku dan tindakan. Media memberikan pengalaman experience. Khalayak akan merasakan suatu pengalaman baru mengenai banyak hal yang diekspos sebuah media. Pertemuan seseorang atau khalayak ramai dengan media pasti berikan sensasi pengalaman yang unik dan berbeda. Meskipun tidak selamanya harus menyenangkan, artinya bahwa pengalaman itu bisa positif, baik dan menyenangkan atau sebaliknya berkesan negatif, buruk dan cenderung tidak menyenangkan. Namun satu hal yang pasti, kebanyakan dari pengalaman itu pada umumnya membekas di benak seseorang atau khalayak dan dijadikan referensi. Untuk itulah yang maka pesan dengan konteks khas dan unik sebaiknya dikemas secara menarik dan atraktif, dilakukan dengan pembingkaian melalui teks, gambar, dan suara sedemikian rupa sehingga benar-benar tersaji dengan baik dan menimbulkan rasa penasaran. Media dalam konteks pendekatannya oleh waktu, ruang, dan hubungan sosial, pembentukan makna dan pengalaman tersebut dalam perkembangannya benar-benar dipengaruhi rekayasa dan inovasi teknologi yang amat pesat. Kini media semakin modern dan memiliki kemampuan luar biasa dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan informasi serta upaya mereka mengembangkan aktivitas komunikasi. Media seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diterapkannya telah sanggup menciptakan dan mempengaruhi ruang lingkup kegiatan dan bentuk-bentuk hubungan antar anggota masyarakat di dalamnya. Oleh media, setiap keadaan dan peristiwa yang terjadi di muka bumi atau luasnya dunia ini terhubungkan seakan kita berada di sebuah perkampungan kecil disebut desa mendunia, global village. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan teori determinisme teknologi dari McLuhan yang menyatakan seseorang percaya bahwa semua perubahan kultural, ekonomi, politik, dan sosial secara pasti berlandaskan pada perkembangan dan penyebaran teknologi. Selamat belajar, jangan lupa tetap aktif dalam forum diskusi, kerjakan tes informasi formatif, dan juga tugas kedua yang wajib Anda kerjakan. Tetap semangat belajar, salam.